Allahu 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 Allah Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Abu Imam Syekh yang luntuan pemulia, gure-gure uluntuan sidang jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu uluntuan jemaah nyawa suara agak sesak, agak serak kecut. Lihat semubut bunuh tubuh galoi balik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran ada sebuah kalimat yang disebut dengan khauf. Khauf ini bisa bermakna rasa takut, rasa khawatir secara umum. Maka banyak ayat Al-Quran kalau kita melihat kalimat khauf ini, diantaranya Allah berfirman, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut dan jangan engkau merasa bersedih. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran yang namanya kalimat sinonim. Arti sinonim, dua kalimat dengan satu makna, tetap ada perbedaan. Khauf ketika rasa takut dan khawatir terjadi terhadap masa lalu, apa yang sudah berlalu, apa yang sudah terjadi, maka Al-Quran menggambarkan kalimat ini dengan hazanun. Hazan dari kata-kata hazina yahzanu. Banyak yang menerjemahkan kalimat hazina yahzanu itu dengan kalimat sedih. Benar. Tapi ada juga yang menyampaikan kalimat hazanun ini adalah kita bersedih, rasa khawatir terhadap sesuatu yang sudah berlaku. Al-Quran menggambarkan, salah satunya di dalam Al-Quran, akhir daripada surat An-Nahlu, yang merupakan korelasinya atau munasabah dengan awal daripada surah Al-Isra. Wasbir, kata Allah kepada Nabi Muhammad, bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah, karena kesabaranmu tentu tidak sendiri, tetapi selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Syawahidnya dalil ayat Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah membersamai orang-orang yang bersabar. Wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim. Jangan engkau bersedih atas kekufuran mereka. Siapa? Kekufuran orang-orang dari Taif. Ketika datang perintah kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Taif dengan harapan penduduk Taif ini menerima Rasulullah, dan hijrah tersebut terjadi setelah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin dan Abu Talib. Kedua-dua ini merupakan tokoh penting di dalam risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Begitu beliau di Taif, bukan disambut dengan baik, ternyata sudah terlebih dahulu masuk provokasi dari orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana datang orang kafir Quraisy ketika diperintahkan sahabat gelombang pertama hijrah ke Habasyah, atau dengan negara sekarang namanya Ethiopia. Begitu juga ketika hijrah ke Taif, datang orang-orang kafir Quraisy mempropaganda, menyampaikan hal-hal yang tidak benar terhadap penduduk Taif, sehingga mereka yang besarnya, yang kecilnya, laki-laki dan perempuannya, semua menolak kedatangan Rasulullah, bahkan melemparinya dengan batu. Rasulullah terluka, dan benar-benar terluka. Pada waktu itu darah Rasulullah itu berceceran, dan beliau
menahan darah itu agar tidak jatuh ke atas tanah. Kemudian malaikat penjaga dua gunung mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, mud yadaka ilas sama." Wahai Muhammad, angkat tanganmu ke langit, minta kepada Allah agar Allah mengizinkan kami menghancurkan mereka. Lalu kata Rasulullah, "Tidak, saya tidak diutus untuk melaknat, saya tidak diutus untuk berdoa kebinasaan, saya hanya diutus untuk memberikan risalah dan menyampaikan kepada mereka. La'alla, semoga, ayyakhruja min aslabihim, lahir daripada tulang sulbi mereka, man yu'minu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka turun ayat Al-Quran, "Wasbir, bersabarlah wahai Muhammad, wa ma sabruka illa billah, wa la tahzan alaihim, jangan kamu sedih terhadap kekufuran mereka, wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun, jangan sempat propaganda mereka, makar mereka itu membuat dadamu itu menjadi sempit." Sehingga ganjarannya ketika Allah menguji Rasulullah dengan penolakan terhadap dakwahnya dari orang-orang kafir, bumi ini terasa sempit. Di Mekah beliau dihujam, beliau bahkan ingin dibunuh. Berhijrah ke Taif beliau diusir, bahkan dilempari. Maka setelah hijrah ke Taif, datang perintah Allah untuk memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, yaitu Isra dan Mi'raj. Dengan bahasa lain, wahai Muhammad, engkau diusir di bumi, engkau tidak diterima di bumi, kondisimu dan dadamu menjadi sempit, engkau dan dakwahmu itu dikucilkan dan ditolak. Tenang, aku membuka pintu langit seluas-luasnya, engkau sedang ditunggu oleh seluruh penduduk langit. Maka ayat pertama setelah surat An-Nahl adalah awal Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini kalimat hazanun atau sedih. Peristiwa yang kedua terjadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Perjalanannya tidak langsung ke Madinah. Setelah Rasulullah berusaha dikepung, akan tetapi pertolongan Allah senantiasa diberikan kepada nabinya. Illa tansuruh faqad nasarahu, apabila kalian tidak membela Muhammad, kami telah membelanya. Idh akhraja thaniyatnaini idh huma fil ghar, ketika mereka keluar dari kota Mekah, kemudian mereka masuk ke dalam sebuah gua. Dalam satu riwayat Gua Thur, dalam riwayat yang lain Gua Hira, tetapi riwayat sahih adalah, atau yang masyhur adalah Gua Thur. Karena Gua Thur ini tidak mengarah ke Madinah, tetapi mengarah ke arah Yaman, atau berlawanan daripada arah Madinah. Inilah politik Rasulullah di dalam melakukan perjalanan hijrah. Ketika masuk ke dalam Gua Thur, dalam satu hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka berdua di dalam gua, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum ra'a qadamai," seandainya salah seorang di antara kafir Quraisy itu melihat ke arah kedua kaki mereka, la absarana, sungguh mereka akan menemukan kita, karena kita di bawah, kaki mereka di atas. Jadi guanya tamang dalam. Wate dijak orang kafir Quraisy yang nada aki yawaknya. Apabila seseorang melihat kakinya, maka sungguh mereka, Rasulullah dan Abu Bakar, akan terlihat. Nah, waktu itu apa jawab Rasulullah? Ma dhannuka ya Abu Bakar? Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Dua orang di dalam gua, Allahu thalithuhuma, ada Allah yang ketiga. Apakah engkau ragu terhadap perlindungan Allah? Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat terlihat, Allah tidak bisa dilihat, dan Allah bisa melihat. Maka jangan takut, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran menggambarkan kisah ini dan menyebutkan salah seorang sahabat Rasulullah yang disebut namanya sebagai sahabat Nabi, satu-satunya adalah Abu Bakar.
idh qala li sahibihi, ketika beliau mengatakan kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, la takhaf, jangan takut, wala tahzan, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Maka kalimat yang pertama, rasa takut terhadap sesuatu yang sudah terjadi, kita khawatir apa yang akan berefek kepada kita, kalimatnya adalah hazanun. Kemudian yang kedua, rasa takut yang terjadi sekarang, rasa khawatir, rasa cemas yang terjadi sekarang atau yang sedang kita alami, namanya ghammun. Namanya ghammun. Allah menggambarkan ini di dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus kecewa terhadap kaumnya yang tidak mau beriman, kemudian beliau ingin pergi dari kaumnya. Beliau naik perahu bersama dengan beberapa orang. Sesampainya di tengah laut, ternyata perahu itu bocor dan tidak sanggup menampung seluruh orang yang ada di perahu. Harus ada yang dikorbankan, kalau tidak semua akan mati. Ambillah undian, tarik toh sebagainya. Ambil undian. Ketiga kalinya undian yang ditarik semua terdapat nama Nabi Yunus yang harus keluar dari perahu dan turun dari perahu. Akhirnya mereka sepakat Nabi Yunus dicampakkan ke dalam laut. Lalu Allah mentakdirkan kepada beliau dengan ujian, beliau ditelan oleh ikan yang sangat besar, yang dalam satu riwayat Al-Quran menyebutkan ikan nun, karena Nabi Yunus disebut gelar beliau Dhunnun, ya, atau Dhannun. Dhannun artinya yang memiliki paus yang besar, ikan yang besar. Dalam perut ikan nun tersebut, ikan paus tersebut, dalam keadaan yang gelap, beliau akhirnya bermunajat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, apa yang sudah saya lakukan adalah salah. Saya meninggalkan kaum saya dan engkau telah memperingatkan saya. Kemudian karena Nabi Yunus beristighfar, bertasbih, bertahmid dan berzikir mengingat Allah, dan beliau bertobat kepada Allah, beliau berdoa agar diselamatkan. Kemudian Allah berfirman, fastajabna lah. Maka Allah mengijabah doa Nabi Yunus. Wa najjaynahu minal ghammi. Dan Nabi Yunus ini dilindungi dan dibebaskan daripada ghammun, daripada rasa takut yang sedang beliau alami. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah Allah memberikan kebebasan dan keselamatan kepada orang-orang yang beriman. Kisah yang lain, kalimat ghammun ini terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau sempat membunuh seorang Bani Israel, seorang orang Mesir, penduduk Mesir, yaitu pasukannya Firaun. Ba imu pakai dan ipoh awak Bani Israel, igaknya mbak gebela awak Bani Israel. Mbak getula, roh getampa, 3 tampa mati. Nyamban 3 Nabi Musa, 3 tampa mati. Kemudian Allah menggambarkan, fala wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Engkau membunuh seseorang, kemudian engkau memiliki rasa takut karena pembunuhan tersebut. Bahkan Al-Quran setelah itu mengatakan falabithta fi ahli Madyana. Kemudian engkau beberapa tahun tinggal bersama ahli Madyan, lari daripada kejaran orang-orang pasukan Fir'aun karena beliau telah membunuh dan akan disidang. Allah menyelamatkan Nabi Musa karena pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja. Dan yang beliau lakukan tersebut adalah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka fanajjainahu minal ghammi. Allah membebaskannya daripada rasa takut yang sedang dialami. Ghammun. Kemudian yang ketiga, nah ini yang banyak kita alami ini. Yang banyak dialami, bahkan saya sendiri dan kita semua, adalah hammun. Apa itu hammun? Hammun itu adalah rasa takut terhadap masa depan, rasa cemas terhadap masa depan. Masalah anak gedanya, masalah rezeki gedanya, masalah keberhasilan gedanya, masalah masa depan anak kita, bagaimana kondisi mereka sepulang kita kepada Allah, apakah mereka akan berhasil.
sehingga Hammon ini menjadi hantu, momok yang membayang-bayangi kita sehingga kita lupa terhadap jaminan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah sudah menjamin rezeki seorang hamba. Lau tatawakkaluna haqqa tawakkulih, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal, la razaqakum kama ruziqat tayr, sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, taghdu khimasa wa taruhu bitana, di mana dia pergi ketika pagi, bengah tebi cicim. Kadang-kadang awal cicim tebi daripada katanya. Bengah tebi cicim dalam keadaan perutnya kosong, ketika dia kembali perutnya kenyang. Padahal dia tidak memiliki ilmu, dia tidak memiliki kekuatan sebagaimana manusia, dia hanya diberikan oleh Allah naluri sebagai seekor binatang yang mencari makan dan dia berusaha. Maka banyak orang yang meninggalkan ibadah gara-gara cemas terhadap rezeki. Wadai dada yang pakan hanana semayang tarawih berkelam, umah hek tak le tak bui kantu. Pakan hanana semayang jamaah le ron jarung tak ada jamaah. Umah nyobut kadang-kadang bak lu mekat, nyo kamu tamah pelanggan. Menye hana lu jaga nyo gadah barang. Long nutup sayang barang duk. Ya, apalagi nyo belum puasa. Poh dengar put kalau gelang meja. Menye hana lu mekat. Hanapu tabi ke singa awaknya ke ijai kula, masa depan awaknya ikula awaknya dan sebagainya. Kadang-kadang rasa cemas ini membuat kita meninggalkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam hal rezeki, beliau meriwayatkan, walaupun hadis ini masih kontroversi tentang keabsahannya, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan ini bukan hadis tetapi aqwalul hukama. Akan tetapi kita yakin maknanya benar, seolah-olah Allah mengatakan kepada kita. Beliau meriwayatkan seolah-olah Allah mengatakan kepada hamba Allah, kepada manusia, ya bani Adam, wahai anak Adam, la takhafanna min dhi sultan madama sultani baqiyah. Jangan engkau takut terhadap orang yang punya kuasa selama kekuasaanku itu masih ada. Wa sultani la tanfaddu abada, dan kekuasaanku itu tidak akan pernah hilang. Ya bani Adam, la takhafanna min dhayqir rizqi, jangan sampai engkau takut terhadap sempitnya rezeki yang diberikan kepadamu. Madama khazaini mal'anah, selama tempat tampungan rezekiku di langit, kata Allah, ini masih penuh. Wa khazaini la tanfaddu abada, dan tempat tambungan rezekiku, gudang rezekiku, kata Allah, ini tidak akan pernah berkurang. Ya abna Adam, wahai anak Adam, khalaqtuka lil ibadah, aku menciptakanmu itu untuk ibadah. Fala tal'ab, jangan main-main, kata Allah. Ya, aku menciptakanmu untuk ibadah, jangan main-main. Fala tal'ab. Wa dhamantu laka rizqaka fala tata'ab, aku sudah menjamin rezekimu, jangan buat dirimu capek, jangan buat dirimu terlalu lelah. Idza radita bima qassamtuhu laka, apabila engkau ridha terhadap apa yang sudah aku tentukan, rezeki, bagian rezeki yang sudah ditentukan bagimu, tidak kurang tidak lebih, engkau ridha kepada Allah, engkau terima sesuai dengan pemberian Allah, tidak mencari jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah, baik syubhat apalagi haram, apalagi menzalimi orang lain, apalagi mengambil hak orang lain, engkau terima. Oh nyo gejok oleh Allah orangnya, long terima. Radina qasman wa hadza, kami terima sesuai dengan kadar yang sudah ditentukan. Maka Allah mengatakan, arahtu qalbaka wa badanak, orang yang terima rezeki yang kali gebi oleh Allah, maka Allah gepegat hati katnya tenang, nyaman, hana susah. Oh hana le peduk bak kabit, kai putran bak kasih, alhamdulillah, mungkin rezeki long cik bak kasih. Hana le peduk bak jabatan ka bangku panjang ka menggantau wali kota, mungkin rezeki long ke tonyo cit untuk bela tak ibadat. Hantar tu meja SPPD kena SPPD ke dia, kadang lebih lagi ibadat. Alhamdulillah, long terima ya Allah, raditu ya Allah, kami terima. Maka Allah membuat hatinya tenang, hatinya nyaman. Wa bananak, dan badannya tidak capek, tidak lelah, sehingga sanggup dia beribadah.
Siang dia beribadah, malam dia beribadah, subuh tepat waktu, kemudian zuhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib tepat waktu, isyak juga tepat waktu. Alhamdulillah. Wa kunta 'indi mahmuda. Dan Allah itu memuji kita dan kita terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam tarda, ini lawannya. Apabila engkau tidak ridha bima qad qassamtuhu laka, sausallitanna 'alaika ad-dunya tarqudu fiha raqdal wuhush fil bariyah. Engkau itu akan aku tundukkan di hadapan dunia. Pakiban getundukkan, gehinakan katanya di hadapan dunia. Le katanya jatah nak merempak jabatan. Tetapi le katanya tamita peng tak ilah daya tablo jabatannya. Le katanya jatah nak merempak posisinya. Dengan lobi-lobi katanya tak geser posisi orang lain bertaduk katanya dengan kezaliman. Bahkan tak fitnah orang lain. Kita mencari kehormatan dengan menghina orang lain. Kita mencari kemuliaan dengan merendahkan orang lain. Kita mencari ketenaran dengan menzalimi orang lain, bahkan mengunjing dan memfitnah orang lain. Maka seolah-olah kita tidak ridha. Yang terjadi apa? Seolah-olah sebenarnya kita sedang dihinakan di hadapan dunia. Ikut leurung tengku ya. Apa yang? Panena baro jabatan geblau sekian. Oh pucik gepegah A gepegah B geblau ke jabatan kahina. Ka terhina di hadapan manusia. Bahkan berbelas kasih kepada manusia, menghambakan diri kepada manusia. Padahal yang patut kita hambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba itu ada dua. Ada hamba manusia, ada hamba Allah. Bedanya apa? Jauh berbeda. Hamba Allah, Abdullah, ayyakhudhal abdu khaira saydihi. Seorang hamba mengambil manfaat, mengambil kebaikan daripada tuannya. Lekatanya terima rahmat dari Allah, terima nikmat dari Allah, terima syafaat dari Allah, terima rezeki dari Allah, kekuatan Nabi le Allah. Ini hamba Allah. Sedangkan hamba manusia adalah ayyakhudha saydu khaira abdihi. Hamba manusia, seorang tuan mengambil manfaat dari budaknya. Cerita kalian, hamba sahaya, urang geblau hamba sahaya zaman masa perbudakan. Walaupun Islam berusaha menghapusnya. BO kesalahan itqu raqabah. BO kesalahan merdekakan budak. Artinya Islam ingin menghapus perbudakan. Tetapi karena budak sudah menjadi harta, Islam tidak menghilangkan harta seorang hamba, seorang manusia. Maka hamba itu bekerja untuk tuan. Tuan menerima manfaat dari hamba. Sedangkan Allah tidak pernah menerima manfaat dari hamba. La nas'alukum rizqa, nahnu narzuqukum. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Kami yang memberikan rezeki kepadamu. Allah yang maha memberikan rezeki. Tidak pernah Allah meminta. Allah hanya meminta satu. Jangan sekutukan Allah. Taat kepada perintah Allah. Tinggalkan larangan Allah. Selesai. Tetapi kalau kita menghambakan diri kepada manusia, namanya manusia. Manusianya makhluk baharu. Makhluk baharu. Allah yang qadim. Yang baharu artinya berubah-ubah. Orangnya senang ke gedanya. Atas sandanya orangnya senang ke tame ayam penyet. Sehingga ngitung ling ayam penyet. Kai darah wujud. Nah kai lah. Haru tame unan KFC. Uke lah. Artinya berubah-ubah. Maka tidak pernah kita mendapatkan ridha manusia. Maka hukama mengatakan ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu angan-angan yang tidak pernah bisa dicapai. Maka tapu senang urang, tapu senang manusianya tidak pernah tercapai. Udahnya tokoh di kampung. Kita seorang tokoh di kampung. Kita bekerja, tak perhatikan masyarakat, tak pegat luang, tak bantu gotong royong, bahkan dengan harta roh tetapi dalam hati kitanya nanit agar manusia senang ke kitanya, agar memuji kita. Tidak. Orang yang tidak senang tetap tidak senang untuk anda. Orang yang senang untuk anda hana pubutnya pi senang ke drawana. Maka angan-angan yang tidak pernah dicapai adalah
ridha manusia. Tetapi apabila yang kita harapkan adalah ridha Allah, kita bergantung kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah akan memberikan kelapangan hati kepada manusia sehingga mereka melihat anda sebagai orang yang baik. Mereka melihat anda sebagai orang yang bijak. Mereka melihat anda sebagai seorang yang bermanfaat, seorang tokoh yang memberikan kontribusi penuh kepada masyarakat, sehingga anda diangkat derajat sosial anda di tengah-tengah masyarakat karena Allah telah ridha kepada anda. Tetapi menyata harap ridha manusianya tidak akan pernah tercapai. Maka hukama mengatakan ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia adalah angan-angan yang tidak bisa dicapai. Wa ridallah, sedangkan ridha Allah adalah ghayatun la tutrak, yaitu cita-cita yang tidak boleh ditinggalkan. Idrak ma la yutrak, maka capailah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Watruk ma la yudrak, dan tinggalkan sesuatu yang tidak pernah bisa dicapai. Maka ini kata para hukama. Maka hammun, kalimat hammun ini adalah kecemasan yang tinggi terhadap masa depan. Maka Allah mengatakan kepada kita, apa yang Allah katakan? Allah katakan kepada kita, la tas'alni rizqa ghad. Jangan engkau meminta kepadaku rezekimu esok hari. Jadi naurung kadang-kadang bak gemita harkat nyo gepu tapat ke bancara bersipkan cuma ke singa. Ketujuh keturunan ke tapat. Sehingga tempat ibadah. Dari modal pangkai je ke laba, dari laba nyampu dalam ke pangkai. Ya. Merumpak dalam laba nyampu dalam ke pangkai. Kamu tamah dalam laba. Karayuk dalam pangkai, dari pangkainya mutamah dalam laba. Hana siap-siap tunggu. Maka Al-Quran menggambarkan alhaakum at-takatsur. Kalian dilalaikan dengan menumpuk. At-takatsur itu artinya menumpuk. Tapula. Hansip-sip. Hamba. Kita meminta kepada Allah rezeki kita yang esok hari sudah terjamin. Sedangkan Allah tidak pernah. Apa yang Allah katakan? Kama lam utalibuka amalagat. Allah tidak pernah meminta ibadah esok hari kita lakukan hari ini. Hantam pernah di Allah gara-gara ya Allah Nabi ya Allah tonu ke ilong berkaya raya. Nampak. Rezeki ilong beik ilong pegang rumah. Nakul ya Allah, oh menyamanan berarti ibadah hadron tau ke pubut jena. Tarawih ton seribe perto 26 Hijriah, pubut bak seribe perto 25 Hijriah. Ya berarti 20 rakaat pada sembahyang. Tambah witir 26 rakaat. Ya ambat. Siura si malam sembahyang wajib 30 bawah dai. Ata tahu ke? Sebab kata laki rezeki Allah nak tahu pernah gelake ibadat getanyo ata tonuku ata ura ke singa tak pubut uranyo hana. Maka nekeun li Allah bek talake rezeki singa belum bi uranyo ata ke singa kalung jamin kata Allah. Jangan ragu. Sudah saya jamin rezeki anda tidak tertukar dengan orang lain. Anda hanya perlu berikhtiar. Wa ma lil 'abdi illa sa'ya. Kepada seorang hamba diberikan ikhtiar, usaha, tebiat dari remah, taglong meja, tak peduk makanan, tak pegat nyuata tak mekat, kemudian teruk urung dia blok. Rezeki ni bila Allah kagak jamin le Allah tidak perlu ragu. Maka banyak orang tidak sempat beribadah gara-gara sabi-sabi baklit rezeki. Baklit rezeki, habis rezeki bak minta rezeki. Mbak, habis rezeki bak minta rezeki. Makanya orang Aceh watai ke pegah abang tauhid mu. Ho tengku fulan ana ada kabeh rezeki. Yang kata karena hakikat rezeki itu sebenarnya bukan hanya uang. Rezeki itu adalah kebahagiaan, kehidupan, nyawang yang kada bila Allahnya juga rezeki. Katanya tak ukur rezeki dengan nominal matematika. 5 ke bila Allah tak tulis 5. 10 nabi bila Allah ke tetangga katanya tak tulis 10. Hana ada depu di tetangga katanya gebi 10 oleh Allah. Pada saat yang sama dia mengeluarkan 15. Getanya gebi 5 oleh Allah, pada saat yang sama kita hemat 2. Artinya hana gebi sakit, hana gebi kemalangan, hana gebi musibah oleh Allah, hana gebi sakit anggota keluarga tu.
Kadang-kadang yang gebi deh tiploh gebi le Allah, 15 gebi le Allah. Tetapi dia harus merawat anaknya yang sakit. Dia harus kadang-kadang perjalanan berobat ke Penang, ke luar negeri, ke Jerman, ke Inggris. Sehingga awak ada pegah tengku nabi pinjam peng sihat. Oh ma nyo badleh lung wo hideh Jerman le apa ubat mana min. Nyo hana ubat kecuali hideh tak yang na. Yang ni kalan. Berarti kan kaya ke nyo. Maka rezekinya jangan diukur dengan nilai nominal uang materi, tidak. Orang yang punya uang banyak, yang kaya raya, kadang-kadang belum merasa cukup. Kenapa? Karena tidak bahagia. Coba lihat banyak orang kaya yang kadang-kadang mati bunuh diri. Ikatnya ada pun beliau beli. Yang kedum kaya ke. Hana kita orang mejuk pipeng yang kedum kaya ke. Tetapi matinya bunuh diri. Kenapa? Ternyata kebahagiaan itu tidak terletak hanya pada materi. Walaupun materi menjadi faktor pendukung terhadap sebuah kebahagiaan. Maka hadirin ini dimuliakan oleh Allah. Yang dijamin oleh Allah adalah rezeki. Cara Allah memberi rezeki berbeda manusia, berbeda cara. Maka nekun di dalam agama le orang Aceh bermudah rezeki. Bermudah jalan bak tayak cok rezeki. Naladum netik rezeki li Allah wa anzalna minas sama'i wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit adalah rezeki kalian yang sudah dijanjikan. Lalu neputera oleh Allah rezeki dari langit. Nah yang keputera di laut, maka na urang jauh laut. Nah yang keputera di ulang, maka na urang jauh ulang. Nah keputera di kota, na urang mekat. Nah yang keputera ikan tu, maka na pejabat. Maka yang pejabat yang kagebi rezeki bakan tu baik usaha ni jauh gle. Niat minta rezeki urang yang bak gle. Kadang-kadang pu yang pulanya hanja kebut. Habis watai hideh ada urusan rezeki ro ni kato kat terbengalai. Menancit urang mekat, kadang-kadang bak ngemu belang, alim tu mekat. Akhirnya mekat coba balo. Sapu hana merempak, mandum rugau. Maka masing-masing kita sudah ditentukan tempat rezekinya oleh Allah. Ketika ditaburkan oleh Allah getipre dari langit bumo, maka manusia masing-masing mencari jalan rezekinya untuk mendapatkan rezeki tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah yang dinamakan dengan hammun. Orang yang merasa cemas berlebihan terhadap masa depan, terutama terhadap rezekinya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah banyak di antara kita yang mewariskan rasa cemas ini kepada anak-anak kita. Sehingga kita mengatakan kepada anak kita, nak, kamu sekolah ya, sekolah yang baik. Nanti selesai SD kita lanjut SMP, selesai SMP kita lanjut SMA, selesai SMA kamu ke luar negeri kuliah S1, S2, S3 ya. Nanti kamu dapat pekerjaan yang layak, kamu dapat gaji yang banyak, kamu bahagia. Nah, ini pendidikan yang salah. Kadang-kadang orang tua melupakan fardu'in kepada anaknya. Fardu'in tu ba SD hana gebuyak beut, ba SMP hana cik gejuk beut, ba SMA hana cik gejuk beut, ba kuliah pudayu awaji plung anggure. Nya tu. Sehingga kewajiban fardu'in ini kita tinggalkan. Tawa kita nyoba Allah. Tawa kita nyoba Allah. Ketika anaknya di dalam keadaan sibuk yang luar biasa, kadang-kadang dia telefon, nya tawa kenanya. Mak kagak tinggal kita nyo. Atau ayah kagak tinggal kita nyo. Oma nyo ilung hanjelung cok cuti pergi bancara. Nyo narapat dengan manager, nyo narapat dengan HRD. Saya tidak bisa mengambil cuti, mohon maaf. Hana pupu untuk long kirim paket. Long kirim punan kun, long kirim santunan. Yang meninggal tahu urang si. Pakai bantu deh kita nyo urang si. Yang semana kita nyo hana rohana. Yang semayang kita nyo, yang jekimumkan anak kita nyo. Yang pekapan getanyo hana rohana getanyo, yang terima getanyo lamuru hana rohana getanyo, bahkan yang membaca Al-Quran hana rohana getanyo nunggu. Nah, bernilai pu yang kata usaha di dunia tidak bernilai. Maka pengakuan terbesar adalah pengakuan dari mantan Presiden Indonesia almarhum B.J. Habibie. Apa yang beliau katakan? Kalau saya disuruh pilih antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum, saya akan memilih ilmu agama untuk saya ajarkan kepada anak-anak saya.
Coba lihat ketika beliau meninggal, apa yang terjadi? Tidak perlu kita sampaikan, kita sudah tahu semua. Inilah kondisi kita hari ini. Bukan berarti ilmu pengetahuan umum tidak penting, tetapi bekali mereka terlebih dahulu dengan ilmu pendidikan tauhid yang benar, ilmu akidah yang benar, ilmu fikih cara mereka beribadah, berituri Allah. Menyekai turi Allah, ituri katanya sebagai orang Syiah. Menyekai turi orang Syiah, ituri droi sebagai hamba Allah dan sidra anak. Maka dia akan melakukan tanggungjawabnya sebagai anak. Cukup bahagia katanya dempu. Watai katanya mati. Yang temano katanya anak katanya dempu. Irah jaro katanya. Watai irah jaro katanya dia berdoa ba Allah, ya Allah. Dengan i yang rehatnya ya Allah. Jaronya ya Allah. Watai di dunia zaman ya Allah udip gatnya dengan jaronya ge sulembu ke kamu ya Allah. Raya kamu dengan berkat jaronya ya Allah. Tebai jaronya ya Allah, gasa jaronya anak batai ke beut ya Allah, demi gebibu kamu dengan harta yang halu ya Allah. Tijah ia dengan ia yang tijahnya ya Allah, nepu gugur dasya orang syilun ya Allah. Nyo di berdoa punya anak katanya yang temana katanya deku. Dirahop muka katanya. Dipetung ismayang katanya, dirahaki katanya, ote dirahaki katanya, dikul anak yang mufhum agama ya Allah. Akinya ya Allah, sabin lakukan perjalanan ne tebit bengah ya Allah, ne wa tepot. Kadang-kadang luka kaki hana gepegah bak kamu. Kadang-kadang gasa kaki gaknya hana geceritakan bak kamu, berkeluh kesah tidak ada. Beliau berusaha memberikan rezeki yang halal untuk kami. Kamu berhasil jid ke ulama, kamu berhasil jid ke tokoh masyarakatnya berkat gakinya ya Allah. Ya Allah, Nabi ya Allah gakinya bitamang dalam syurga ya Allah. Nyo doa anak ketika anak yang semana katanya tak tahu apa Allah ni. Ini yang lebih berharga. Tidak lebih berharga dengan rumah besar yang ditinggalkan oleh anak. Ayah, epan nalung belah rumah ayah nyempak kunci. Na rumah 5 buah lantai ayah tinggal ngan mak ajuhinan. Sosok keluarga ayah pakat ju dari kampung ayah tinggalan. Cuma long hanjil lempengan drone ayah. Ini yang ditinggalkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ilmu pengetahuan penting, tetapi tanamkan terlebih dahulu ilmu pengetahuan agama terhadap anak kita. Banyak ulama yang tidak mewariskan harta kepada anak-anaknya, tetapi mewariskan ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya. Sehingga anaknya bisa mencari harta sendiri dan dia menjaga hartanya, sekaligus harta juga menjaga dirinya. Maka ini yang kita harapkan. Hana lain dengku yang tak harapkan ba Allah. Yang tak harap ba Allah watai kitanya kata tamang la wuru singa. Tak harap bacaan-bacaan Al-Quran dari anak kitanya. Betruk hadiah fahala dari anak kitanya, fahala sama dia. Fahala bacaan Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran yang dia bacakan, dia hadiahkan per huruf Nabi pahala oleh Allah kepada kitanya. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, seorang ayah, seorang orang tua ketika sedang ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, terangkat azabnya. Kenapa? Anaknya sedang menempuh pendidikan agama. Tengah ketuntut ilmu. Tengah ketuntut ilmu itu. Maka orangnya cerita kala bak dayah mandum kana kuliah. Bayan dengu. Bak dayah mandum kana sekolah. Oh dayah terpadu kana awal sekolah. Nah yang SMP, nah yang MTS. Bak dayah salafi juga ada kuliah, ada ma'had ali. Jadi bek ragu ni. Ketika anak bertanya, galau na pendidikan agama, tajuk bak dayah. Di sinan na ilmu agama, di sinan juga na ilmu pendidikan umum. Sehingga mereka begitu keluar menjadi seorang tokoh. Dia menjadi orang pintar, tetapi dia adalah orang yang taat dan bermakna kepada agama. Ramai orang carang aku, tetapi dia kepenyakit bagi agama. Gelar profesor, tetapi dia kepenyakit bagi agama. Ia pegah hengkang-hengkang tentang agama, apakah tidak ada dasar keimanan. Maka apabila seseorang bertambah ilmunya, man zada ilman walam yazid huda lam yazid minallah illal bu'da. Orang yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah ketaatannya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah, kecuali dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketengku gure-gure ulun tuan bukan bermaksud menggurui, akan tetapi kita mengulang kembali bersama.
Apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita? Nak, jangan pernah takut terhadap rezeki yang sudah Allah janjikan kepadamu. Tugas ayah perintahkan kepada gata bi pendidikan agama, benar pendidikan umum. Tugas ayah bi rezeki ke gata, rezeki yang halal. Selanjutnya nyo long serah gatanya ba Allah, Allah yang maha merawat gata. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Kalau Allah adalah wali kita, maka apakah kita ragu kita akan tersesat, kita akan lapar, kita akan kesasar, tidak tahu arah kemana kehidupan? Tidak. Allah yang mengarahkan hamba, karena Allah yang maha menciptakan manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dong fikir lewat hari, dong fikir sebagai pengantar enan kemantang menyana pertanyaan cuma biar berat-berat cik takut aja dia jawab. Nya anjel lo jawab ilung nak gurai dengan Hamdin pantai je jawab lagi nya. Tafadhal. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Hamid yang telah menyampaikan materi tentang tafsir dan sejarah. Kepada ibu bapak sekalian, para jemaah salat zuhur, ada yang ingin bertanya? Tangan Ali. Oh, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakat akal batin penjelasan diri mendalam. Artinya tidak melakukan, tapi jangan merusakkan. Ya. Adanya menang dengan amal. Amalnya jangankan untuk masa depan keluarga dan untuk diri sendiri kemuruhan ini. Kadang-kadang waktu yang dia dah baca Quran betul-betul mula kejauh dalam minitnya kita sebagainya. Jadi kan penjelasan ini benar, amal itu di mana kita dapat ilmu mempelajari itu tidak jauh lagi kan. Cuma dia benar, kamu berubah rata-rata dan terus. Macam cara tetap bijak-bijak ini. Pulau dino makin rasanya makin muang tu. Waktu dia pun dia kamu tanpa dia dua. Dia pun jauh dia pun. Ya jauh boleh dengan wujud aja. Tapi dia tertanam nah batasan bagi kamu untuk berbuat yang tidak yang akan melakukan yang tidak baik sampai sekarang ini. Begitu penjelasan. Masya-Allah. Yang kedua, tuan yang tanya masalah apa kan kemenjalan agamanya melalui guru kiai atau guru beda beberapa pandon. Ya, ini hanali riba, cuma kan ada riba ada kan dan sebagainya. Ada riba itu. Ternyata itu di mana tapi kurang kami itu punya yang memberi makna yang besar dalam pendidikan agama. Majina kawana maju kabar ke bahasa Indonesia. Mana pengaruh sedikit tentang mana pendidikan dulu sarjana yang kaput luar negeri. Dan itu mana juga pengaruh sehingga kalau ini anak harap lele, harap lele itu hurufnya. Hurufnya apa saja ikrah, no. Betul. Lebih cepat kan biasanya untuk tapi nanti huruf ini jam ni. Ada yang bah ini buku juga. Ya ada juga. Kacau oleh lupa juga. Kacau juga boleh buku dia pun. Tapi dia tu dia buat lagi no bantah ini. Itu nak dia bukan nama ya. Makasih. Nalai. Habis? Oh, silakan. Matiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum nanya bahwa bahwa Nabi waktu anak diro waktu kau Nabi berusaha untuk berkata yang kira-kira menggunakan jadi enotok. Nyoblah unan mendum. Ashabul yamin. Baik. Lalu coba jawab yang mudah-mudahan bina kemampuan tuan. Yang pertama,
as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Solat itu adalah tiang agama. Orang yang melakukan solat, melaksanakan solat, maka dia telah mendirikan tiang agama. Wa man tarakaha, orang yang meninggalkannya, faqad hadamad-din, dia telah menghancurkan pondasi-pondasi agama. Artinya mana? Paling sedikit setiap orang itu beragama terhadap dirinya sendiri. Karena agama gedanya geakui kita beriman, kita Islam itu terhadap masing-masing individu kita. Terlebih dahulu individu gedanya masing-masing. Jangan orang lain, individu kita masing-masing. Sebagaimana kita takut kepada kiamat, jangan kiamat kubra dulu, kiamat nyata dulu, kiamat diri kita masing-masing, yaitu kematian. Karena itu pasti akan datang dan sangat dekat dengan diri kita. Maka ketika Rasulullah mengatakan solat itu tiang agama. Tiang agama, pondasi agama, didirikan di atasnya ibadah-ibadah yang lain. Maka otomatis kalau pondasi itu ada, ibadah yang lain itu akan tetap. Maka agama itu akan tetap. Karena rukun Islamnya ada 5. Yang pertama tam ucap syahadat, kemudian dari solat sebagai tiang agama, baidu tiang agamanya di atas pondasi agama, tak pedanglah hinan puasa, tak pedanglah hinan zakat, dan tak pedanglah hinan haji. Maka apa itu? Secara lahiriah kita masih diakui sebagai orang Islam karena nata ucap 2 kalimat syahadat. Tetapi di hadapan Allah tidak bisa menjamin apakah kita dianggap sebagai hamba Allah atau tidak. Nyo adalah pendapat mazhab Syafi'i. Menyo pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, nyo ngerilah mu. Al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah. Hadisnya ngemat. Pembeda antara seorang yang mukmin dengan yang bukan mukmin, yang Islam dengan yang bukan Islam adalah solat. Orang yang tidak solat hukumnya kafir. Ya. Cuma dalam mazhab bedanya Syafi'i, orang yang menolak kewajiban solat adalah kafir. Jelas. Jahran bahkan ini kafir secara jihar. Arti kufur artinya kita menghancurkan agama kita, menghancurkan keimanan pondasi agama kita, sehingga disebut ini sudah menghancurkan tiang agama. Ini apa lagi kata wate puran, wate bukber dum, buka bareng, buka bersama. Yang dengku cukup sedih pada kala. Bak kedai kopi, bak kafe, urung buka puasa. Nyan hinan menanatan Allahu Akbar kagak pajabu. Nyan pajang gegerak nengku. Azan isya nengku baru gerak. Pat mayam mugrib long jamin urang yang na mayam mugrib di antara sertuh nyan cuma 20. Karena musalla hina halat. Menyo gede pega 200 ro. Ka pega tu masjid kan pega kafe. Ya mbak. Padahal hana larangan untuk buka puasa bersama. Pakan han tak pajuh nak ke rumah tinu. Satu teguk air sabah gelas ia lenyan tak temayang ile. Lenyan tak kun bangun hai, nyo tak temayang ile. Le temayang dah balik long. Lenyan baru tak pegah khabar reuni masing-masing alumni. Pakan han. Tetapi banyak di antara mereka meninggalkan solat. Nyayam pun. Kemudian yang kedua, rasa cemas terhadap masa depan dan rasa cemas terhadap kematian. Apakah ini sama? Berbeda. Hammon ini terlebih utama adalah rasa cemas terhadap sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah daripada masa depan kita di dunia. Sedangkan tak ingat mati lagi katanya cigiu. Akthiru zikral maut. Perbanyaklah kita mengingat mati. Itu akan membuat hati kita menjadi lembut, menjadi lemah, tidak keras. Bahkan dikatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu beramal untuk setelah kematiannya. Wadah datanya yang paling tahu ngendra adalah kematian. Sebagaimana jawaban daripada Imam Ghazali yang ditanyakan oleh murid-muridnya, kematian. Maka kematianlah yang paling dekat dengan kita. Tapi bertayakin nyo gure-gure orang tuan, orang syik ulun tuan yang ke pantiun, yang sudah diberikan umur lebih nyo pantiun nyo sebetulnya bila Allah nyo kesempatan kegetannya awal sibuk dengan tak kerja,
taharkat ke dunia, nyo kenyo masa le kita nyo bila Allah, nyo fokus sebelum kita kembali kepadanya. Sayang tengku. Rakan-rakan kita nyo kadang-kadang galom pention kagecok oleh Allah. Hana tempat metemai ibadah lagi orang drone. Alhamdulillah. Ya, walaupun tak pegat gerakan pemuda subuh yang hadir orang pention cik. Ainan gerakan pemuda subuh yang hadir orang pention mendung. Yang baru itu mengerja cik hana hadir kata bohong kerja. Maka ini adalah kesempatan besar yang diberikan oleh Allah yang patut kita syukuri. Bacut long kutip sebuah kisah dua sahabat dari Yaman. Mereka masuk Islam di Madinah lalu tinggal di Madinah. Singkat cerita, dua sahabat ini salah seorang di antaranya meninggal di dalam medan perang. Salah seorang di antaranya hidup setahun lebih lama. Yang adalah titul lebih trip gudip. Menan Talhah bin Ubaidillah yang meriwayatkan hadis ini, ya, melihat di dalam mimpinya mereka berdua, ternyata yang gehaifun untuk tamang dalam syurga nyan kan urang mati syahid, tetapi yang meninggal titul nya dalam keadaan sakit meninggal. Kemudian saking terkejutnya beliau datang kepada Rasulullah, kemudian bercerita kisah tersebut kepada Rasulullah. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ketahuilah, orang yang meninggal setahun setelah sahabatnya yang mati syahid dan meninggal dalam keadaan sakit, dia telah beribadah 1 tahun lebih banyak daripada sahabatnya. Dia berpuasa 1 kali lebih banyak, dia solat 1 tahun lebih banyak, dia iktikaf 1 tahun lebih banyak, dia baca Al-Quran 1 tahun lebih banyak. Allah menilai ibadahnya lebih banyak dan dia ikhlas karena Allah. Allah tempatkan tempatnya lebih tinggi daripada yang mati syahid tadi. Sedangkan yang mati syahid pun, dia ingin disebut dirinya syahid sehingga dia menginginkan syahid, sehingga derajat kesyahidannya diturunkan oleh Allah sedikit walaupun dia tak kebalah oleh Allah, sehingga tempatnya lebih rendah daripada sahabat yang meninggal setelahnya. Yang kala, maka ini kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada gedanya untuk senantiasa kita memperbanyak ubudiyah kita kepada Allah. Kemudian metode Iqra. Metode Iqra ini ditemukan oleh Kiai Haji As'ad Humam, orang Yogyakarta. Mungkin kalau anak-anak kita hari ini, mereka lebih familiar dengan metode Iqra. Sedangkan metode getanya berat zaman, yang geken juz amma alif ba, nyan nanji metode Baghdadiyah. Kan metode Aceh. Nyan metode Baghdadiyah, di Baghdad gekarang kitabnya. Qurannya di Baghdad gekarang. Sehingga disebut metode Baghdadiyah. Juz amma, metode Baghdadiyah. Pakiban metode Baghdadiyah. Metode Baghdadiyah mengenal huruf bukan mengenal harakat. Bertaturi huruf dia, yang tah alif, yang tah ba, yang tah sa, yang tah jim, bukan ja tetapi jim. Sehingga anak yang gepurno Iqra tanpa gepurno dasar bunyi daripada hurufnya, watai baca huruf muqata'ah dalam Quran juga ni. Putrai baca alama, kahaya asa, hai kalian barih ya tu hendu, ya asa, hayatin, dibaca ya tha. Sama pekan hana itu huruf. Ya dibaca ya, sin dibaca sin, karena huruf itu punya bunyi. Sedangkan yang berbunyi fathah itu adalah harakat. Dia dibaca A ketika harakatnya di atas, dibaca I ketika di bawah, dibaca U ketika cikok. Tetapi hakikatnya alif itu tidak pernah berharakat. Yang kala, maka ji wetai kita nyo purno kadang-kadang kamu di alumni Al-Azhar, alumni Mesir terutama alumni IKAD, punya program tahsin Al-Quran bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara alumni-alumni yang mengambil sanad qiraah kepada guru dan gurunya sampai kepada Rasulullah bagaimana hakikat cara baca Al-Quran yang benar. Maka pada saat itu banyak terjadi penyelewengan huruf daripada hakikatnya. Yang pertama alif. Alif berharakat fathah. Alif tidak pernah berharakat selamanya. Yang berharakat itu adalah hamzah. Ya, alif tidak pernah berharakat. Kemudian gepurno le gurai kita nyo, hana salah gurai kita nyo, beda salah gurai, betul gurai kita nyo. Dengan ilmu yang beliau dapatkan sudah benar. Kita sudah tahu sekarang, kita perbaiki.
we dengku. Hana huruf we dalam Quran. Yang ada adalah waw. We tebarih wa. We cikok barih wu. We yuk barih wi. Hana we yang na waw. Yang bang gepa Aceh. Ke hana ke dengku. Yang na kaf. Yambat. Cuman digure getanyo, bak ge petupat getanyo, itanyo hana takalan HP jaman negu. Hana ta doa sehingga gegambarkan hayana nyan ba lagi perahu na urang tiroi dalam. Nyan ta lagi perahu dua gi dalam, nyan tha metindih-tindih leh gi dalam. Nyan ke nyan tha. Nyan jim, nyan urang hamil nanu tina di dalam. Ya, bang. Bag pernah lagi agaknya tu. Ya, nyan lam nyan lagi mata kawe atayah syik. Nyan mim nyan lagi tungkat abu ke rumah. Ya, tinggal lagi tanya, oh ma mim, nyo tungkat abunya mim. Sehingga taduri lagi tanya huruf gara-gara perumpamaan. Maka na manfaat. Na manfaat. Cuma menurut dengku, makin berkembang zaman, rame urang Aceh hanji bahasa Aceh. Nyo itu tah. Na urang tu mubut, urang katanya Aceh kejak ke dia Jawa. Ge tu mubut alih ba dengku. Kan hijab, gepa hijab. Alih dia terbar ba ya terbarih ba. Ba cekok barih bu. Ba cekok barih bi. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ba di atas barih ba. Nyang galai semupoh tu. Ba dipukul oleh nun. Hai ba po nun. Berapa ya ni bu? Tinggal ke le murid. Kok duduk dia kalau dipukul ustaz? Kenapa enggak lari? Ya, maka tu tah bu. Sehingga terciptalah metode Iqra untuk memudahkan cara gepetak teh. Ha, karena semua metode Iqra itu di Aceh sama, di Jawa sama, di Jambi sama, di Kalimantan sama. A, I, U tetap. Ba, Bi, Bu. Hana gepe jale. Apalagi sudah pukul memukul, ya, musyadu-syadu, ya hanale. Ya, artinya ini sebagai metode untuk memudahkan. Akan tetapi menyena demu. Cuma menyentanya di Aceh dah lebih god. Tira terpurna nemit bahasa Aceh, berjui bahasa Aceh udah jabut. Baik cuma jibut. Yang god terpurna oleh ba. Ha, ba pakot. Ini adalah kearifan lokal kita. Kearifan lokal masyarakat Aceh yang tahu bagaimana cara membaca Al-Quran dari generasi-generasi kita. Nyo ka haji le ni jino haji le poh-pohnya. Jino ke le poh hurufnya poh bibi le nyo. Ain kalan begal tu kena kalar remaja karena hanai murna poh ba beut. Murna poh bibit. Na yang marante, na yang mat pale, na yang mat parang, na yang mat baci. Maka ini yang terjadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini tentang masalah metode Iqra dan metode Baghdadiyah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah ada 2 kali Rasulullah mengalir darahnya dan beliau selalu menahan. Gecok getul oleh Rasulullah. Yang pertama ketika di Taif, yang kedua paling berat adalah ketika di perang Uhud. Di dalam perang Uhud dikenal perang setelah perang Badar. Perang Badar dimenangkan oleh umat Islam dengan jumlah mereka cuma berapa ratus mengalahkan ribuan orang kafir Quraisy. Kemudian balas dendam di dalam perang Uhud. Perang Uhud itu panglimanya masih Khalid bin Walid di dalam golongan atau gerombolan orang kafir Quraisy, belum Islamnya Khalid bin Walid. Sehingga metode strategi perang orang kafir Quraisy ini hebat karena adanya Khalid bin Walid. Dan kekalahan umat Islam berawal gara-gara umat Islam hana gedengar. Hana gedengar gepegah oleh Rasulullah, nyan urang dron pasukan pemanah yang ada di gunung jangan pernah turun apapun yang terjadi. Menan gekalan seolah-olah kemenangan umat Islam sudah tiba. Ketika itu mereka yang di gunung ini sebagian mereka tidak mendengar perintah Rasulullah. Hanai dengar komando, getren. Sehingga begitu mereka turun ternyata di belakang gunung itu sudah terkepung oleh musuh. Dikepung musuh. Umat Islam dikepung oleh musuh dari kiri, kanan, selatan dan utara, tidak tahu ke arah mana mereka berlari. Sehingga seorang sahabat bahkan yang meriwayatkan hadis ini namanya Talhah bin Ubaidillah, beliaulah yang memegang Rasulullah
pada saat itu di dalam perang Uhud, tangan kiri beliau memegang Rasulullah yang sudah berdarah, bahkan gigi geraham Rasulullah itu patah. Ya, pelipis Rasulullah itu berdarah. Lalu Rasulullah memegang, menahan. Kemudian sahabat setelah perang itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu begitu ada darah langsung ditampuh bapa jeli Nabi?" Coba lihat. Ketika itu Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, malaikat penjaga gunung ini mengatakan, wahai Muhammad, saya diizinkan oleh Allah setetes darahmu yang jatuh ke atas tanah, kami akan binasakan mereka semua. Aku tidak ingin mereka binasa. Aku tidak ingin mereka dibinasakan oleh Allah. Aku ingin dalam golongan tersebut keturunan mereka ada yang masuk dan percaya kepada agama Islam dan meneruskan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Coba lihat Rasulullah. Maka tidak salah ketika gelar Rasulullah yang diberikan oleh Allah adalah rahmatan lil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kibat. Okey. Okey. Get menyemenan don pada eno buno thang ilung tera tu. Cuman gara-gara orang terus semangat gadah tera-tera. Alhamdulillah, berkah. Kesimpulannya adalah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rasa takut itu wajar datang kepada diri kita, tetapi takut berlebihan, apalagi bersedih berlama-lama dalam kesedihan terhadap apa yang terjadi, kemudian kita rasa resah dan khawatir terhadap apa yang sedang terjadi dengan makna ghammun, dan rasa cemas dan khawatir terhadap masa depan kita, hammun, maka itu jangan sampai berlama-lama ada di hati seorang muslim. Kenapa? Semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Jalan hidup kita adalah ketentuan Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, dan apa yang kalian lakukan itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha, ikhtiar, al-kasbu. Kita menjalankan perintah Allah sesuai dengan syariat. Geyu harkat tak harkat, geyu mekat tak mekat, geyu mego tak mego, geyu ja ublang tak ja ublang, nyo gebi jalan masing-masing li Allah. Sedangkan rezeki itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Memang atasan kita pemberi gaji, tetapi yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua untuk terus meningkatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah sedang kita menunggu kematian yang akan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.